Bab 396. Siapa itu, pencuri? Perahu persahabatan terbalik segera. Aji Prakoso dan Lira Sisil hanya saling kenal selama sehari, dan mereka menjadi musuh hidup dan mati. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Kenzi. Dia datang ke sini untuk belajar, bukan untuk berteman. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekitar pukul 7 malam, Kenzi kembali ke asrama dan menemukan bahwa Jaden Blue sudah menunggunya di taman kecil di depan asrama. Ada apa menemuiku? Kenzi tahu bahwa jika semuanya baik-baik saja, dan Jaden Blue tidak akan mengambil inisiatif untuk datang menemuinya. Dia melihat sekeliling, membawa Jaden Blue ke belakang taman terpencil, dan duduk di bangku untuk menyalakan rokok. Tuan muda, ibu kota sudah tahu apa yang terjadi di Wakanda. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jaden Blue tidak berani duduk, dan dengan hati-hati melaporkan situasi di ibu kota kepada Kenzi. Di sisi ibu kota, secara alami mengacu pada Riki Harimurti, adik laki-laki yang selalu ingin berurusan dengan Kenzi, dan Nyonya Harimurti, ibu Riki Harimurti. 3 jas hitam yang dikirim semuanya meninggal di Wakanda. Secara alami, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan lama. Dengan kekuatan pihak Riki Harimurti, itu dapat segera ditemukan, dan ini terkait dengan Kenzi. Dan Kenzi juga tahu betul bahwa 3 jas hitam yang mati hanya bisa merupakan orang yang dikirim oleh Riki Harimurti. Meskipun mereka telah bermain trik di masa lalu, tetapi tidak pernah seperti ini. Itu pada dasarnya menjadi permainan yang jelas. Anda tahu itu saya, dan saya juga tahu itu adalah Anda. Akibatnya, Riki Harimurti tidak lagi tertutup. Dia telah merilis kata-kata dalam 2 hari terakhir. Di masa depan, dia akan menggunakan segala cara untuk membunuh Kenzi. Dia juga sengaja mengeluarkan kata-kata kejam, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan secara otomatis membutakan matamu. Demi ayah, aku bisa mengenalimu sebagai saudara brengsek. Setelah mendengarkan, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tidak peduli seberapa keras Riki Harimurti berteriak, itu tidak akan memberinya sedikit pun rasa takut. Jika dia melihatnya suatu hari, Kenzi tidak akan berbelas kasih, dan hanya akan membunuhnya dengan tegas. Hanya saja Kenzi juga sangat memahami saat ini bahwa tugas yang paling mendesak bukanlah membunuh Riki Harimurti, yang sangat ganas di ibu kota, tetapi untuk menyeberangi Samudra Timur sesegera mungkin untuk mendapatkan penawar bagi Aurora Bliss. Dia melemparkan puntung rokoknya dan menatap Jaden Blue, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri di masa depan, mungkin Riki Harimurti akan memulai denganmu. Dan rencanaku untuk pergi ke Jepang, kamu tidak boleh membocorkan rahasianya, jangan sampai dia ikut campur dan membuat masalah yang tidak perlu. Saya mengerti. Jaden Blue mengangguk. Setelah Jaden Blue pergi, Kenzi kembali ke asrama dan membaca buku di balik pintu tertutup. Untuk memudahkan bekerja di Tokyo, selama dia punya waktu, dia akan belajar bahasa Jepang sendiri. Namun, terlepas dari kemampuannya yang luar biasa untuk belajar dan memahami, masih sulit baginya untuk menguasai bahasa asing yang sama sekali tidak dia kenal. Belajar mandiri tidak lebih baik daripada mendengarkan ceramah di kelas. Anda tidak dapat membaca teks atau pengucapannya. Belajar mandiri dengan membaca buku saja mungkin hanya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada pukul 9 malam, dia juga menemukan bahwa itu bukan cara yang efektif untuk belajar dengan tergesa-gesa, jadi dia meninggalkan asrama lagi, pergi ke jalan dekat universitas, dan membeli laptop bekas dan lengkap dengan CD pengajaran. Dengan alat bantu semacam ini, dia akhirnya merasa lebih nyaman. Kenzi melihat ke komputer dan membaca. Hanya butuh 1 atau 2 jam untuk terbiasa dengan pengucapan yang tidak jelas sebelumnya. Pada saat ini, suara sepatu kulit seorang pria melewati pintu dan berhenti di depan asrama Lilia Ruby di sebelah. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu, dan suara pria yang memanggil nama Lilia Ruby. Kenzi melihat waktu, sudah jam 11 malam, Lilia Ruby belum pulang, dan ada pria di luar pintu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan dengan Lilia Ruby selarut ini. Dia datang ke jendela, menurunkan tirai sedikit, dan melihat ke pintu sebelah. Jalang yang bau, kamu tidak menjawab telepon, dan wanita ini juga tidak ada, kenapa tidak mati sekalian? Itu adalah seorang pria jangkung kurus berusia 30-an, dengan wajah yang tidak ramah. Dia mengetuk pintu beberapa kali untuk memastikan bahwa Lilia Ruby tidak ada di sana, lalu dia memarahi dan menolak untuk pergi. Pada akhirnya, pria berwajah putih itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyelinap ke belakang gedung asrama. Kenzi bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Kenzi berpikir sejenak, lalu dengan lembut membuka pintu dan mengikuti pria itu dalam diam. Bagian belakang gedung asrama juga merupakan taman kecil dengan bunga dan tanaman yang rimbun. Kenzi baru saja berjalan ke taman kecil ketika dia melihat bahwa pria berwajah putih telah menghancurkan pagar pembatas jendela belakang asrama Lilia Ruby, dan sekarang berjuang untuk pergi ke jendela, naik dan masuk ke dalam. Melihat tindakannya yang kikuk, tidak terlihat seperti pencuri profesional, jadi Kenzi tetap berada di luar jendela belakang untuk mengamati pergerakan pria itu di dalam rumah.
Setelah pria berwajah putih memasuki asrama Lilia Ruby, seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Agaknya tidak menemukan sesuatu yang berharga, pria berwajah putih itu menendang pintu lemari dengan marah dan mengutuk, "Jalang bau, di mana jam tangannya, dan di mana uang dan perhiasannya?" Pria berwajah putih itu melontarkan beberapa patah kata, mencari di lemari lagi, dan akhirnya mengeluarkan beranda dari lemari dan mengutuk di sana. "Jalang ini, dia rela menghabiskan uang untuk pakaian dalam. Hari ini saya akan mengambil semua pakaian dalam bermerek Anda sebagai souvenir, ini sebagai pelajaran." Pria berwajah putih itu tidak ragu-ragu, dia menemukan beberapa potong pakaian dan memasukkannya ke dalam kantong kertas, lalu membanting pintu dengan keras dan berjalan keluar. Kenzie tidak tahu apa masalahnya dengan Lilia Ruby, tetapi karena dia bertemu dengannya saat ini, dia tidak dapat memikirkan urusannya sendiri. Dia meninggalkan taman belakang, berjalan cepat ke depan gedung asrama, dan memotong jalan pria berwajah putih itu. "Tinggalkan apa yang kamu curi dan keluar dari sini," Kenzie berkata langsung tanpa omong kosong. "Bajingan kecil, siapa kamu? Bukan giliranmu untuk ikut campur yang bukan urusanmu sendiri." Pria berwajah putih itu sangat arogan dan memaksakan dirinya di depan Kenzie. Pencuri biasa memiliki hati nurani yang bersalah dan bersembunyi ketika mereka melihat orang, tetapi ini jelas tidak terjadi pada pria berwajah putih ini. "Oh, saya mengerti. Apakah Anda murid Lilia Ruby?" Pria berwajah putih itu melihat kartu pelajar di dada Kenzie, dan menyodok dada Kenzie dengan arogan, "Saya memperingatkan Anda, lebih baik menjauh. Jika kamu ingin membela dosenmu, aku akan membuatmu mengerti bahwa kamu hanya bajingan kecil. Pergi." Sebelum dia selesai berbicara, Kenzie telah meninju perutnya, meskipun itu tidak kuat, tetapi pria berwajah putih itu sudah menutupi perutnya dan berlutut dengan rasa sakit yang luar biasa. Kenzie masih tidak berbicara omong kosong, menendangnya dengan satu tendangan, lalu mengambil kantong kertas dan berbalik untuk pergi. Kembali di asrama, Kenzie menunggu sebentar sebelum Lilia Ruby di kamar sebelah pulang. Kenzie melemparkan kantong kertas yang telah dia ambil ke samping dan mematikan lampu untuk tidur. Pada pukul 2 pagi, Lilia Ruby yang baru saja selesai lembur, berjalan kembali ke asrama dengan wajah lelah. Begitu dia memasuki pintu dan menyalakan lampu, Lilia Ruby langsung tercengang. Pintu lemari terbuka, baju jatuh ke lantai, tempat tidur terbalik, bantal jatuh ke lantai, dan jendela belakang juga terbuka, jelas ada maling. Dia buru-buru memeriksanya, dan kehilangan barang berharga itu tidak serius, tetapi pakaian dalam di lemari dicuri, terutama branya, tidak ada yang tersisa, semuanya dicuri. Dia pernah mengalami kejadian serupa sekali. Mungkin payudaranya sangat besar dan menarik banyak perhatian. Pernah ada seorang mahasiswa pascasarjana laki-laki cabul yang mencuri branya. Mesum. Lilia Ruby duduk di tepi tempat tidur, merasa sangat sakit. Bab 397. Keesokan paginya, Kenzie bangun pagi-pagi seperti biasa, pertama-tama pergi ke hutan terpencil untuk menyelesaikan latihannya, lalu sarapan di kafetaria, dan kemudian kembali ke asrama untuk mengambil buku-bukunya. Melihat pintu kamar sebelah tertutup rapat, Kenzie memperkirakan Lilia Ruby belum bangun, jadi dia tidak buru-buru mengembalikan pakaian curiannya padanya. Kenzie kembali ke kamar untuk mengambil buku pelajaran lalu pergi ke kelas. Setelah jam 9 pagi Lilia Ruby bangun dari tempat tidur. Biasanya, dia tidak akan tidur larut malam, tetapi tadi malam karena semua tim pengajar bekerja lembur dan dia tidak ada kelas pagi ini, dia bangun sangat terlambat. Setelah sarapan, Lilia Ruby pergi ke kelas pelatihan yang bertanggung jawab seperti biasa. Dengan memeriksa catatan panggilan di kelas, dia segera menyadari bahwa Kenzie tidak datang ke kelas lagi. Lilia Ruby diam-diam marah. Ini yang kedua kalinya. Kemarin, dia menegaskan lagi bahwa dia tidak boleh bolos kelas dan harus tepat waktu masuk kelas. Namun, Kenzie justru mengabaikannya dan tidak menghormati dosennya yang bertugas di kampus. Apakah dia berpikir bahwa dia memiliki sedikit kenalan atau hubungan tidak langsung dengannya sehingga kreditnya tidak akan benar-benar dikurangi? Berdiri di luar kantor, Lilia Ruby mau tidak mau ingin mengeluarkan ponselnya beberapa kali, menelpon Aurora Bliss, memberitahu Aurora Bliss tentang kelas bolos Kenzie, dan meminta Aurora Bliss untuk maju dan menekan Kenzie. Tetapi Lilia Ruby memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa hubungan antara Aurora Bliss dan Kenzie sangat tegang, dan dia juga tahu bahwa Aurora Bliss ingin menceraikan Kenzie beberapa kali dalam 3 tahun terakhir. Jika dia memberitahu Aurora Bliss tentang tindakan Kenzie saat ini, itu pasti akan memperdalam hubungan di antara mereka, jadi krisis emosional. Bagaimanapun, dia bukan wanita yang berhati keras, meskipun dia tidak terlalu menyukai Kenzie, dia tidak ingin menghancurkan hubungan apapun antara pria dan wanita. Sama seperti seorang dosen, dia tidak akan memaafkan bolos kelas Kenzie. Setelah kelas, Lilia Ruby tidak pergi ke kafetaria, tetapi kembali ke gedung asrama, berusaha mencari Kenzie. Setelah mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari asrama, Lilia Ruby mengeluarkan kunci cadangan dan membuka pintu asrama Kenzie. Dia berjalan ke asrama dan tidak melihat Kenzie di rumah, tetapi sekilas, dia melihat kantong kertas yang sangat akrab di tempat tidur Kenzie sedang tidur.
Mengapa dia membawa kantong kertas tempat saya meletakkan pakaian saya? Lilia Ruby berjalan mendekat dan mengambil kantong kertas untuk melihatnya. Saat berikutnya, Lilia Ruby mengerutkan kening dan sangat marah. Di dalam kantong kertas ada semua pakaian dalam yang dicuri tadi malam, terutama bra yang dicuri, tidak ada satupun yang hilang, dan semuanya ada di dalam kantong kertas. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Kenzie adalah orang seperti itu. Dia tidak hanya tidak ingin membuat kemajuan dan menghindari belajar, tetapi dia juga celaka dan sesat, dan suka mencuri pakaian dalam wanita. Tidak heran Aurora Bliss selalu memandang rendah dia dan ingin menceraikannya berkali-kali. Pria seperti Kenzie hanyalah pria paling kotor di dunia. Lilia Ruby marah, dan langsung mengangkat koper Kenzie dan melemparkannya keluar pintu, lalu melemparkan semua barang milik Kenzie di asrama di koridor, seolah-olah mengusir Kenzie dari sini. Tidak ada wanita di dunia yang mau hidup bertetangga dengan pencuri pakaian dalam yang kotor, terutama asrama staf ini, yang merupakan pintu belakang yang sengaja dia buka untuk mendosen studi Kenzie. Sekarang dia marah dan jijik, dia memiliki niat baik, tetapi dia pergi ke kamar dan mencuri pakaian dalamnya. Dia tidak tahu upaya cabul apa yang tersembunyi di hati pria itu untuk seorang wanita lajang seperti dia. Kenzie tidak tahu bahwa pada saat ini, semua barang miliknya di asrama telah disapu oleh Lilia Ruby. Dia mencatat dengan serius di kelas, mencoba mencerna dan menyerap apa yang diajarkan dosen hari ini secepat mungkin. Semua orang di kelas telah kosong, dan Kenzie masih bekerja keras di sana, sampai seorang bibi yang menyapu lantai datang untuk mengingatkannya bahwa kantin kehabisan makanan. Kenzie segera berkemas dan pergi. Kenzie buru-buru datang ke kafetaria dan menemukan bahwa bibi penyapu benar. Di kafetaria besar, semua jendela tertutup. Untungnya, ada jendela yang menjual kue yang masih terbuka, jadi Kenzie membeli banyak kue sekaligus dan berencana untuk membawanya kembali ke asrama sehingga dia bisa memakannya perlahan. Kenzie sedang mengunyah kue, dan begitu dia berjalan ke asrama, dia melihat koper dan laptopnya, termasuk buku dan bahan, semuanya berserakan di tanah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat masalah denganku? Kenzie tertegun sejenak, lalu bergegas mengambil laptop bekasnya terlebih dahulu. Buku dan barang-barang lainnya tidak akan rusak, tetapi Kenzie sangat gugup ketika laptopnya terlempar ke tanah. Lilia Ruby mendengar suara Kenzie di luar koridor dan mendorong pintu dari asrama. Kenzie, kemarilah. Lilia Ruby merasa mual begitu dia melihatnya, dan berkata dengan dingin. Kenzie memandangnya dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia pergi dan bertanya, Dosen Ruby, apakah Anda tahu tentang barang-barang saya? Berikan kunci asrama Anda. Lilia Ruby menyela, membuka telapak tangannya. Melihat wajahnya yang cemberut, Kenzie tidak tahu apa yang membuatnya tersinggung. Diperkirakan karena dia tidak punya kelas hari ini, jadi dia mulai marah. Mengetahui bahwa barang bawaan yang dia buang pasti terkait dengannya, Kenzie menghela nafas, mengeluarkan kunci dari saku celananya, dan menyerahkannya padanya. Dosen Ruby, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, tadi malam. Diam. Lilia Ruby tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, dan memotongnya, mulai hari ini, Anda tidak diizinkan untuk tinggal di sini. Dan juga kelas pelatihan, kamu juga bisa melewati kelas. Mengenal orang kecil tercela sepertimu membuatku muak. Kenzie sangat kesal ketika dia mendengarnya dimarahi dengan buruk. Bahkan meski dia bolos kelas, itu tidak perlu menghina kepribadiannya, kata-kata Lilia Ruby terlalu berlebihan. Dosen Ruby, tolong tunjukkan rasa hormat. Saya menghormati Anda sebagai dosen saya, dan saya harap Anda akan menghormati saya sebagai murid. Siswa macam apa kamu, tidak tahu malu dan rendah, seperti tikus, saya tidak punya siswa seperti kamu. Lilia Ruby seperti dinamit yang dinyalakan, dan ketika dia mendengar nada suara Kenzie, emosinya menjadi benar-benar tersulut. Lilia Ruby, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan lagi? Kenzie secara naluriah mendekatinya ketika dia mendengar dia memarahinya sangat kasar, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyinggung Lilia Ruby, tidak hanya dia tidak menyinggung, tetapi dia membantunya sebanyak mungkin, tetapi wanita ini tidak tahu harus berbuat, tidak hanya melemparkan barang bawaannya, tetapi juga menghina dirinya sendiri, dengan kata rendah, yang tidak masuk akal. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lilia Ruby melihat matanya yang tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh serigala ganas. Kamu, jangan datang ke sini lagi, aku akan memanggil seseorang. Lilia Ruby bingung, dan buru-buru menutupi dadanya dengan kedua tangan, menatap mata Kenzie, ada ketakutan yang tak terlukiskan. Lagi pula, dia hanya seorang wanita pemalu, dan dia sangat takut bahwa Kenzie akan kasar padanya, terutama jika dia tidak tahu bahwa Kenzie, seorang cabul yang mencuri pakaian dalam, jika dia menjadi kasar, akankah adegan berdarah seperti di TV muncul? Kenzie melihat bahwa dia jelas ketakutan, dan bahkan tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaan, Kenzie menghela nafas dengan sedih, mengambil barang bawaannya dan pergi. Baru setelah dia berjalan keluar, Lilia Ruby secara bertahap menghela nafas lega dan perlahan-lahan meletakkan tangan yang melindungi dadanya dengan erat. Dia tidak tahu mengapa matanya yang dingin barusan, menekan seperti serigala langkah demi langkah.
Lilia Ruby tidak pernah merasa begitu takut, seolah-olah ada tekanan tak terlihat seperti gunung, bergegas ke arahnya, menekannya hingga hampir kehabisan nafas. Bab 398. Aku hanya ingin membuatnya kesal. Setelah diusir dari asrama, Kenzi menyeret kopernya dan memeluk laptopnya yang rusak. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia ingin membuka kamar di luar sekolah, tetapi Universitas Wakanda memiliki aturan yang sangat ketat. Tidak ada kasus khusus yang dikeluarkan oleh sekolah untuk membuktikan bahwa siswa yang belajar di sini tidak diizinkan untuk tinggal. Bahkan jika mereka kembali nanti, mereka biasanya hanya bisa memanjat pagar. Pada saat ini, dia ingat teman sekelas yang baru saja dia temui, jadi dia menelpon Zanedi dan bertanya apakah ada tempat tidur kosong di asramanya. Di asrama kolektif di universitas, harusnya ada tempat tidur kosong. Setelah menerima telepon dari Kenzi, hanya butuh 2 menit bagi Zanedi untuk datang dengan gembira. Hehe, kakak Kenzi, mengapa kamu tiba-tiba ingin berbagi kamar denganku? Bukankah tempat kamu dulu tinggal, kamu tidak memiliki bakat seperti sopir Zanku? Zanedi sangat pintar, karena dia tahu rahasia kecil Kenzi, dia mulai berpikir untuk berteman dengan pria besar ini. Sekarang Kenzi, pria besar itu, sebenarnya menelepon dan ingin memiliki kamar yang sama dengannya. Dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Keduanya datang ke asrama, tetapi lelaki tua yang bertanggung jawab atas asrama tidak mengizinkan untuk tinggal di asrama, mengatakan bahwa harus ada pemberitahuan dari Departemen Urusan Sekolah sebelum Kenzi dapat tinggal di sini. Pada akhirnya, Zanedi yang mengatakan sesuatu, biarkan dia melihat ide siswa Kenzi, dan diam-diam memasukkan rokok, asrama tua membuka pintu belakang dan membiarkan Kenzi tinggal. Akhirnya menetap, Zanedi memperlakukan Kenzi seperti seorang paman yang menghibur keluarganya sendiri. Dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk membuat tempat tidur untuk Kenzi, tetapi dia juga berlari ke bawah beberapa kali untuk membeli banyak makanan ringan dan minuman, dan bahkan membelinya untuk Kenzi, setumpuk kebutuhan sehari-hari. Generasi kedua yang kaya seperti Zanedi biasanya dilayani oleh orang lain di rumah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya untuk melayani Kenzi dengan sangat sopan. Kesan Kenzi tentang Zanedi tidak buruk pada awalnya, tetapi sekarang dia dibantu di mana-mana oleh Zanedi, dan dia secara alami akan memikirkan kebaikannya di dalam hatinya. Keduanya merokok dan mengobrol di asrama, dan segera tiba waktunya untuk kelas sore. Zanedi melihat bahwa Kenzi telah mengambil beberapa materi pelajaran bahasa asing. Sepertinya dia tidak akan pergi ke kelas pelatihan, jadi dia menariknya dan bertanya berkata, Kak Kenzi, kelas Lilia Ruby ada di sore hari, tidakkah kamu pergi ke kelas? Jika bolos, dia akan mengkritik dengan keras. Biarkan dia mengkritik jika dia suka mengkritik, terserah dia. Kenzi tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, jadi dia keluar dengan dokumen. Hei, hei. Zanedi memeluknya lagi dan bertanya secara misterius, Saudara Kenzi, berbicara tentang dosen kita, Lilia Ruby, apakah kamu tidak takut padanya sama sekali? Takut. Kenzi bertanya-tanya bagaimana dia akan bertanya seperti itu sebuah pertanyaan. Dia bertanya kembali, apakah kamu takut padanya? Zanedi pertama-tama menggelengkan kepalanya tanpa sadar, lalu sepertinya mengingat sesuatu yang salah, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, ketika saya pertama kali melihat dosen Ruby kemarin, saya sama sekali tidak takut padanya. Lilia Ruby, seorang dosen dan saudara perempuan, memiliki wajah yang cantik, payudara yang besar, dan terlihat sangat seksi dan dewasa. Setiap teman sekelas laki-laki melihatnya, matanya berbinar. Setelah mengenalnya kemarin, kami pergi ke sisinya setiap kali kami memiliki kesempatan. Bahkan jika kami tidak bisa mendapatkannya, kami akan senang melihat sosoknya yang baik. Tapi ini pagi, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa gayanya salah. Saya tidak tahu apakah datang bulannya tiba, sepanjang pagi, Lilia Ruby telah saudara perempuan kerajaan yang dingin. Sangat tidak enak dipandang, ada teman sekelas laki-laki yang dilatih olehnya selama sekitar 20 menit hanya karena masalah kecil. Awalnya, saya dan beberapa teman berencana untuk mendekatinya dengan senyum seperti kemarin sore, dan menemukan kesempatan untuk bergaul dengannya. Hampir, tapi begitu kami melihat ekspresinya yang dingin, kami semua mundur. Aku tidak tahu bajingan mana yang menginjak ekornya. Dia dulu adalah dosen dan saudara perempuan yang baik, tapi pagi ini, dia benar-benar mengubah kepribadiannya. Rasanya kita semua seperti berutang uang padanya. Kata Zanedi di akhir, ekspresinya bingung. Kenzi menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, aku pergi dulu, maaf. Hei, kamu benar-benar tidak pergi ke kelas? Zanedi buru-buru berteriak. Tidak. Kenzi pergi. Zanedi juga yakin apa yang dia katakan barusan tidak lebih dari mencoba membujuk Kenzi untuk tidak menyinggung kepala Lilia Ruby yang sedang buruk, tetapi dia adalah pria yang keras kepala. Pada pukul 2 siang, Lilia Ruby datang ke kelas dengan bingung. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengabsen di podium dan mulai melakukan panggilan nama.
Ketika dia menamai Kenzi, di tengah kerumunan, Zan Edi buru-buru menundukkan kepalanya di atas meja, menghalangi wajahnya dengan sebuah buku, dan batuk dengan suara serak, hadir. Harus dikatakan, Zan Edi cukup setia. Dia ingin menggantikan kehadiran Kenzi di depan Lilia Ruby dan membantu Kenzi membodohinya. Lilia Ruby mengerutkan kening dan melihat ke sisi lain, tidak percaya bahwa tikus Kenzi masih berani datang ke sini untuk kelas. Dia menunjuk ke buku yang berdiri untuk menutupi wajahnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu, berdiri." Zan Edi seperti duduk di atas lilin. Tidak baik untuk berdiri, dan jika Anda tidak berdiri, Anda akan lebih menderita. Zan Edi hanya bisa berdiri dengan sedih, menyebabkan ledakan tawa. Zan Edi, siapa Kenzi bagimu, mengapa kamu menjawab namanya untuknya? Lilia Ruby berkata dengan wajah cemberut. Ah. Zan Edi tercengang, pertanyaan dosen Ruby sangat aneh. Bukankah seharusnya dia bertanya, mengapa Kenzi tidak datang ke kelas? Atau, apakah kamu tahu apa yang salah? Setelah tertegun beberapa saat, Zan Edi bersorak, menunjukkan sikap yang benar dan menakjubkan, dan memainkan kartu emosional. Kenzi dan saya adalah teman sekelas yang sangat ramah, dan kami juga teman sekamar yang tinggal di asrama yang sama. Terinspirasi, saya pergi ke atas dengan antusias dan menjawab untuknya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa perilaku semacam ini salah, dan rasa tidak hormat kepada dosen. Ini tidak akan membantunya, tetapi... Berhentilah bicara omong kosong, saya tidak mau mendengarkan ocehanmu. Lilia Ruby jelas tidak tertarik dengan akting emosional Zan Edi, dan memainkannya dengan dingin. Ledakan tawa terdengar lagi, dan Zan Edi bingung. Mengulangi apa yang baru saja kamu katakan, kamu baru saja mengatakan bahwa Kenzi dan kamu adalah teman sekamar di asrama? Lilia Ruby memahami maksudnya. Zan Edi tidak berani berbicara omong kosong, dan mengangguk dengan gugup. Lilia Ruby bertanya lagi dan lagi, Zan Edi dengan cepat menjelaskan masalah pindahnya Kenzi ke asramanya pada siang hari. Setelah Lilia Ruby mendengar berita itu, dia meninggalkan kelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia datang ke kantor, dia meraih telepon di meja dan memutar saluran internal. "Hei, manajer asrama, saya Lilia Ruby. Tidak ada yang diizinkan tinggal di asrama tanpa persetujuan saya. Siswa yang masuk pada siang hari, Anda harus mengusirnya." Tidak ada alasan atau apa, Lilia Ruby hanya memikirkan Kenzi. Dia bahkan memiliki ide bahwa akan lebih baik untuk memaksa Kenzi putus sekolah secara otomatis, karena Lilia Ruby akan merasa jijik setiap kali dia melihat orangnya atau mendengar namanya.